selama ini kita mengenal BIM ini dekat dengan software yang lain ya, mungkin kita kenal pada umumnya itu Revit atau ArchiCAD ya, tapi beberapa tahun belakangan ini kebutuhan akan BIM ini semakin tinggi, kebutuhan akan fleksibilitas software BIM ini juga turut semakin meningkat ya. Karena itu Rhinoceros mencoba atau memfasilitasi kebutuhan akan BIM ini dalam dunia konstruksi. Nah, kemudian ada 3 hal sebetulnya yang selalu menjadi pertanyaan besar pada saat kita ingin melakukan atau membuat sebuah gambar perencanaan atau kita punya project melalui pendekatan BIM ya, atau pada saat kita memilih suatu software yang memiliki kelebihan BIM gitu ya misalnya. Nah, pertanyaannya biasanya pada umumnya sering saya dapat adalah kalau pakai Rhinoceros bisa nggak sih kita bisa bikin BIM modeling? Nah, kalau sudah bisa bikin BIM modeling, sebetulnya bisa nggak sih kita mengolah gambar 2 dimensinya itu dari gambar 3 dimensi? Ya, karena sekarang proses perancangan itu sudah semakin kompleks, sudah semakin maju. Kalau zaman dulu kita bikin gambar itu dari gambar-gambar 2 dimensi, denah ditarik ke atas, kemudian jadi bangunan. Nah, sekarang bisa jadi prosesnya berbalik, kita bikin 3D modelingnya dulu, terus gimana kita bikin gambar-gambar 2 dimensi. Ya, kemudian adalah apakah itu IFC ready? IFC ready ini artinya apakah file-file yang kita buat, yang diproduksi ini bisa diekspor atau diimport di software-software lainnya. Ya, misalnya dari Rhino kirim ke Revit, atau Rhino kirim ke ArchiCAD, ke SketchUp, ataupun sebaliknya. Ya, saya coba jelaskan di sini. Pertama, apakah Rhinoceros bisa bikin BIM modeling? Ya, jadi seperti gambar di samping ini, saya tunjukkan bahwa Rhinoceros ini kita kenal punya relasi yang dekat dengan dunia parametric design. Nah, parametric design artinya setiap desainer bisa membuat modeling atau merekayasa modelingnya dengan parameter tertentu. Jadi kita sebagai desainer boleh menentukan parameter-parameternya sendiri. Nah, itu mirip sekali dengan BIM ya, prinsip BIM. Seperti kita tahu BIM itu kan Building Information Modeling. Ya, berarti di dalamnya ada segenap informasi, ada informasi tentang dinding, ada informasi tentang pintu, jendela, dan seterusnya. Ya, kalau dengan parametric design artinya kita harus setting sendiri parameter-parameternya. Parameter apa yang mendefinisikan dinding, parameter apa yang mendefinisikan pintu dan jendela. Ya, kalau kita lihat di sini, software yang dibuat dalam Rhinoceros itu bisa juga asosiatif. Asosiatif artinya dia berhubungan dengan gambar 2 dimensinya. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini dari sebuah modeling yang kita buat di Rhinoceros, ternyata bisa juga kita bikin gambar 2 dimensinya, denahnya, gambar potongannya bisa kita bikin, kemudian schedule-nya juga bisa kita buat dalam Rhinoceros ini. Nah, supaya lebih jelas saya coba share sedikit video ya tentang gimana sih kalau kita mengenerating atau kita membuat gambar 2 dimensi jadi 3 dimensi dalam Rhinoceros yang didukung sama plugin Visual Art. Nah, di sini kita lihat ini adalah objek arsitektur yang cukup populer ya, karya dari Le Corbusier. Ya, ini Villa Savoy. Di sini dalam video ini akan ditunjukkan bagaimana kita bikin sebuah potongan. Ya, potongan yang dinamis, artinya potongan kalau selama ini kan kita
kita lihat di software-software yang pada umumnya potongannya lurus gitu ya. Kadang-kadang lurus itu jadi masalah pada saat memotong bagian yang sebetulnya tidak kita perlukan. Nah, di sini kita siapkan section mark-nya atau notasi potongannya, ya. Terus kita bisa langsung lihat kalau gambarnya atau objek 3 dimensinya langsung otomatis terpotong. Ya, terpotong dengan kondisi modelingnya stabil, artinya tidak ada tidak ada glitch-nya atau tidak ada gambar-gambarnya terpotong dengan sempurna. Kalau kita lihat di software yang lain kadang-kadang kan suka ada kesalahan-kesalahannya, entah kesalahannya warnanya, sebagian warnanya hitam, sebagian warnanya garis-garis gitu ya, karena ada vektor atau ada surface yang tertumpuk. Nah, tapi dengan pendekatan Rhinoceros, karena Rhinoceros ini adalah surface based modeling, ya, jadi tentu saja gambarnya menjadi lebih untuk pemotongan modeling, ya, untuk mencacah modelingnya itu menjadi lebih stabil. Di sini kita juga bisa lihat variasinya. Setelah dari satu section plane kita bisa dipotong tidak cuma 90 derajat, tapi juga bisa dipotong miring. Ya, hal ini juga sangat membantu kita pada saat kita ingin menyajikan gambar isometri yang dipecah-pecah, ya, exploded isometric drawings. Ya. Kita akan sering lihat di buku-buku arsitektur itu ada gambar isometri yang satu isometrik itu kemudian gambarnya dipecah-pecah gitu ya, pecah-pecah atau dipotong beberapa sisi supaya memudahkan kita untuk mengkomunikasikan ide dari rancangan kita. Nah, saya lanjutkan lagi. Selain dari kemampuan untuk memotong gambar atau membuat gambar tampak, ya, yang terpenting dalam membuat atau dalam menggunakan software dengan basis BIM itu ada tuntutan bahwa semua objek arsitektur yang kita atau elemen arsitektur yang kita buat itu harus merupakan smart objects. Ya, smart object itu maksudnya seperti apa? Saya tunjukkan dulu. Smart object itu biasanya misalnya kita mau bikin pintu, ya, pintu dalam satu dinding gitu ya. Kemudian pintunya ingin kita rubah, ya. Untuk project A lebar pintu misalnya 80 cm. Nah, kemudian ada tuntutan lagi dalam proyek yang berbeda atau misalnya dalam proses perancangan, pintunya nggak memungkinkan 80 cm, harus dibuat 90 cm atau 120 cm misalnya. Nah, kalau dalam menggambar secara tradisional, artinya CAD tradisional, kita harus menggambar ulang atau kita harus stretch, harus scale. Nah, tapi dengan BIM, kita tinggal merubah parameter ukuran dari lebar pintu atau tinggi dari pintu. Ya, itu juga berlaku untuk komponen arsitektur lainnya, ya, seperti dinding, kemudian balok, kolom, tangga, atap, dan seterusnya. Ya, BIM akan memudahkan kita untuk mengatasi hal-hal tersebut, dan Rhinoceros dengan plugin Visual Arc ini juga bisa menjembatani hal tersebut. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi satu video yang menjelaskan tentang bagaimana sih kita dalam merencanakan bukaan pintu dan jendela dalam satu objek arsitektur. Nah, di sini kita lihat kalau dalam Visual Arc ini, maka layernya sudah otomatis terbagi. Ya, kalau misalnya dalam Revit kan sudah ada ini juga ya, ada layer-layernya, ada
pintu, jendela, kaca, kolom, plat lantai, atap, dan seterusnya. Nah, dalam Rhinoceros yang dibantu oleh Visual Arc ini juga sama. Ya, kita juga bisa layernya sudah terpisah antara pintu dan jendela dan komponen lainnya. Ya, jadi kita nggak perlu bikin layer ekstra lagi, kita nggak perlu menamainya lagi. Ya, bahkan untuk memilih pintu dan jendelanya juga kita bisa pakai command automation selection ya di situ. Nah, kemudian yang menarik dari software ini, setelah kita pilih pintu dan jendelanya, kita bisa langsung posisikan pintu dan jendelanya dalam bentuk 2 dimensi. Ya, jadi kalau kita ada kebutuhan untuk bikin gambar kerja atau door window schedule ya, kita nggak perlu lagi menggambar satu-satu. Kalau zaman dulu kan waktu saya baru saya mulai kerja di konsultan itu selalu membuat gambar pintu dan jendela satu persatu, ya. Atau terkadang juga kalau sudah punya library-nya atau punya dari sisa proyek yang lalu, ya kita tetap harus copy paste satu persatu. Nah, namun dengan menggunakan Visual Arc ini, kita bisa langsung pilih pintu dan jendelanya, kemudian langsung dijadikan gambar kerja. Ya, yang menarik juga pintu dan jendelanya sudah dilengkapi dengan ukuran. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Ada namanya di sini yang terpenting dalam menggunakan software adalah kemampuan model exchange, ya, yang saya sebutkan tadi dengan IFC. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir pada saat menggunakan Rhinoceros atau menggunakan Visual Arc ini, karena semua objek yang kita buat itu kita bisa kirimkan ke software yang berbeda tanpa kita harus mengedit ulangnya lagi. Ya, misalnya kalau dalam Rhino dikirim ke Archicad tidak akan membaca surface dari Rhino sebagai mesh misalnya. Mesh itu biasanya garisnya yang banyak sekali ya sampai objeknya itu jadi hitam. Ya, kita sering mengalami pada saat kita misalnya kita mau kerja di SketchUp, file Rhino kita kirimin ke SketchUp. Ya, otomatis dalam SketchUp objeknya akan tiba-tiba menjadi hitam gitu ya. Karena garis-garis vektornya banyak sekali. Ya, tapi dalam software ini, dalam Visual Arc dan Rhino ini, maka hal tersebut bisa diatasi. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini, ada software Solibri, ada Revit, ada Archicad, semua stabil, objek-objeknya terbaca dengan jelas beserta layer-layernya. Ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh proyek yang menggunakan Visual Arc. Ya, jadi sebetulnya Visual Arc ini dibuat bukanlah untuk kebutuhan industri komersil pada umumnya. Ya, jadi si arsitek namanya Cloud9 ini seorang arsitek di Spanyol. Ya, dia punya satu firma arsitektur kecil gitu ya. Kemudian orientasinya sebetulnya lebih banyak pada riset pada awalnya. Ya, kemudian Cloud9 ini merasa bahwa software yang dia punya itu tidak bisa mengakomodir kebutuhan desainnya, karena Cloud9 membuat desain yang sangat kompleks, sementara tuntutan presisi di lapangan juga sangat tinggi. Ya, karena itu Cloud9 ini mencoba membuat plugins Visual Arc ini. Ya, jadi memang Visual Arc ini dibuat perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan proyek dari Cloud9 ini. Ya, jadi
berbeda dengan perkembangan software-software lainnya. Ya, jadi di sini kita lihat nama bangunannya adalah inflatable bubble buildings, ya, karena apalagi kita tahu inflatable itu bukanlah sebuah elemen arsitektur yang mudah kita buat secara tradisional. Jadi kalau misalnya pakai CAD, kita cuma bisa bikin modeling CAD-nya saja. Tapi seperti yang disebutkan Pak Andre sebelumnya, ada tuntutan untuk prototyping. Jadi bagaimana sih inflatable elements ini bisa dibuat dan diaplikasikan dengan baik di dalam sebuah proyek. Ya, jadi ini secara umum saya cuma mau nunjukin kalau Visual Arc ini pertama kali diinisiasi oleh Cloud9. Nah, kemudian kembali lagi ke IFC tadi. IFC ini juga saya tadi lupa jelaskan, singkatan dari Industry Foundation Classes. Ya, artinya semua objek itu harus bisa diekspor-impor ke software-software lainnya. Ya, seperti kita tahu, paling sederhana kalau kita bikin satu desain gitu ya, kalau 3D-nya udah jadi, kita harus kirim misalnya ke insinyur sipil. Ya, insinyur sipil pakai software yang lain, misalnya pakai ETABS atau pakai Tekla gitu ya. Nah, di sana kalau gambar yang kita kirim ini tidak bisa diterima oleh software itu, maka si insinyur sipil ini harus menggambar ulang, ya. Nah, kalau misalnya dalam satu proyek komersil, otomatis itu akan menambah cost dari proyek yang kita kerjakan. Ya, belum lagi ada tuntutan, misalnya zaman sekarang ada tuntutan konsep green buildings dalam setiap bangunan. Nah, untuk masukkan objek arsitektur kita ke dalam software simulasi, itu kan juga membutuhkan waktu lagi. Ya, misalnya kita memasukkan ke Ecotech misalnya, atau masukkan ke HT-Flux. Ya, kalau kita mau menghitung heat transfernya, atau kalau kita mau menghitung urban heat island-nya, ya berarti software kita itu harus bisa diterima, objek yang dibuat oleh software kita harus bisa diterima di software lain. Ya, jadi ada tuntutan seperti itu. Karena itu ada namanya konsep Industry Foundation Classes atau IFC ini. Ya, kalau di sini kita lihat gambar surface-nya gambar surface di Rhino juga dibaca sebagai surface di Revit, di ArchiCAD, dan seterusnya. Kalau di sini kita masukkan dalam layernya, kita masukkan IFC slab, maka dalam Revit, surface yang punya ketebalan ini juga dibaca sebagai slab di Revit. Begitu juga dalam ArchiCAD. Nah, kemudian dalam BIM ini ada namanya custom parameter. Ya, kalau dalam BIM berarti ada informasi tentang objeknya. Nah, dalam Visual Arc ini juga ada hal tersebut. Ya, kalau kita klik propertiesnya, kita bisa dapat informasi tentang objek yang kita buat, mulai dari tipe modeling objeknya, apakah itu closed poly surface, apakah itu surface, ya, atau itu curve, atau itu points, dan seterusnya, semua ada di sana. Nah, yang menarik, dalam properties ini juga ditulis cost-nya berapa, kemudian manufacturer-nya siapa. Ya, jadi walaupun interface-nya Rhinoceros, tapi informasi akan objeknya seperti BIM. Oke. Nah, kemudian yang satu hal lagi yang menarik, kenapa beberapa tahun belakangan ini Rhinoceros menjadi populer. Ya, tentu saja Rhinoceros populer karena kita ada plugin Grasshopper-nya ya di dalam itu. Ya, kenapa sih harus ada Grasshopper? Ya, kalau ada Grasshopper berarti kita bisa mengotomasi proses perancangan kita. Ya, otomasi itu maksudnya pada saat kita bikin sebuah gedung tinggi misalnya, seperti gambar yang kita lihat di sini, misalnya saya mau bikin sebuah bangunan tinggi
yang dipelintir. Ya, kalau di Surabaya ada itu gedung yang dipelintir itu gedung Avian di Waru. Ya, mungkin teman-teman kalau sempat ke Surabaya bisa lihat gedung tersebut. Nah, kita bisa bayangkan pada saat proses perancangannya bagaimana sebuah gedung itu dipelintir. Ya, dipelintir itu bisa karena tuntutan estetika, bisa jadi karena tuntutan simulasi bangunan atau tuntutan konsep bangunan hijau. Ya, misalnya kita harus bikin dalam konsep bangunan hijau, bangunan ini harus mengurangi radiasi matahari sekian persen dari standar kebutuhannya. Ya, berarti kan harus dipelintir, kita harus menentukan sudut-sudut tertentu. Ya, karena itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan grasshopper. Kita pakai kita otomasikan aja. Kalau misalnya ternyata kita coba 7 derajat nggak efisien. Gimana sih kalau 7,5 derajat? Bagaimana kalau 8? Bagaimana 9 dan seterusnya? Ya, dengan menggunakan grasshopper akan lebih fleksibel. Nah, apalagi kalau setelah grasshopper-nya jadi, kita punya feature visual art di dalamnya, berarti kita tinggal merubah elemen-elemen yang sudah kita tentukan, misalnya secara skematik kita udah ketemu jumlah lantainya, udah ketemu plat lantainya, udah ketemu, tinggal kita rubah aja plat lantainya jadiin slab, ya ada kurva, ada titik, ada bidang dan seterusnya. Bisa kita, saya mau bikin saya mau bikin mullion-nya, saya mau bikin kolomnya, saya mau bikin apapun dari situ, ya akan dimudahkan dengan grasshopper ini. Nah, kemudian ini adalah salah satu rangkaian dari ini ya, dari visual art yang dibuat di dalam grasshopper. Ya, jadi gimana sih kalau kita bayangkan informasinya dari BIM itu kan sedemikian rumitnya. Nah, kemudian biasanya kita suka menemukan diskusi BIM sama parametrik lebih jago yang mana, BIM parametrik lebih efisien yang mana. Ya, tapi dengan visual art ini kita bisa merubah sudut pandang akan kompetisi software itu, tapi kita mengelaborasikan prinsip-prinsipnya. Ya, kalau kita lihat dari grasshopper kan dia diotomasi, kemudian kita bisa kontrol semua langkah-langkah kita. Nah, kemudian bagaimana kalau informasi yang kita punya dalam komponen BIM itu kita kontrol juga dalam grasshopper. Ya, karena itu kita bisa lihat di sini ada komponen dinding. Coba saya kasih annotate ya. Di sini ada komponen dinding, ya. Kemudian saya juga bisa pilih dinding yang kita mau buat itu dinding seperti apa sih? Dinding partisi, dinding permanen, ya. Tebalnya berapa? Tebalnya 135, tebalnya 200 mili dan seterusnya. Ya. Kemudian kita bisa lihat di sini style dari dindingnya, bahkan sampai style untuk draftingnya. Ya. Jadi kita kerja sekaligus, mau di grasshopper, mau di rhinoceros, semua berjalan secara simultan. Ya. Kemudian kadang-kadang kita juga ingin objek yang kita buat di grasshopper ini kita bongkar gitu ya, kita explode, atau kita, kalau bahasanya grasshopper itu dikonstruk, ya bisa juga, ya bisa dikonstruk juga seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh atau studi kasus dari proyek-proyek yang membuat gambar kerjanya dengan menggunakan rhinoceros dan visual art. Ya, kalau kita lihat di sini memang perbedaannya, kalau bisa saya bilang perbedaannya dengan SketchUp dan SketchUp Layout, rhinoceros tidak bisa memproduksi gambar yang colorful seperti SketchUp, ya. Tapi kita perlu
sadari dalam SketchUp layout juga ada keterbatasan pada saat kita bikin gambar kerja, ya karena begitu banyak elemen, begitu banyak komponen yang kita ambil dari SketchUp Warehouse, ya kadang-kadang gambar kerjanya jadi nggak, waktu kita bikin di SketchUp layout, gambar kerjanya jadi berat, ya atau nggak stabil, ya akan sulit buat kita yang punya memori atau graphic card-nya yang terbatas. Ya, jadi Rhinoceros sebetulnya cukup terkenal karena software-nya ini cukup ringan. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga pada gambar di sebelah kanan, ya gambar denah tanpa potongannya juga sudah bisa dibuat, bisa di-generate. Tapi yang menarik itu adalah kita bisa membuat gambar kerja dengan posisi rendering, ya seperti ini. Ya, jadi gambar kerjanya walaupun gambarnya warnanya putih gitu ya, kita bisa kasih rendering supaya kedalaman dari gambar kerjanya itu bisa dilihat. Ya mungkin kalau kita kasihkan ke insinyur atau orang lapangan, wah di render ini malah membingungkan gambarnya. Tapi buat kita juga akan memudahkan pada saat kita harus berkomunikasi dengan clients atau misalnya dengan stakeholder yang terkait dengan proyek kita, ya kalau proyek pemerintah kita harus menjelaskan ke begitu banyak begitu banyak pejabat atau ke Pimpro misalnya, itu juga memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, kemudian tidak hanya tertutup untuk mengerjakan gambar arsitektur, tapi kita juga bisa bikin gambar-gambar detailing atau bahkan ke produk. Ya, artinya apa? Objeknya itu bisa objek yang kecil sekali, bahkan objek yang besar sekali. Nah, kalau kita lihat di katalognya Visual Arc ini, bahkan prinsipnya dari Visual Arc ini dipakai untuk orang-orang desain produk untuk mempercepat dalam membuat gambar kerja untuk kapal. Ya, itu juga sangat efektif sebetulnya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Tentu saja software ini IFC ready. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang menarik dalam mulai Rhino 6, kalau nggak salah Rhinoceros 6, Rhinoceros 7, ya ada Visual Arc ini juga kompatibel untuk Revit, ya. Hello, in this video we will see the process to import an architectural model created with Revit into Rhino and export it back. Nah, ini adalah contoh penggunaan Revit kemudian dikirimkan ke Rhinoceros. Ya, jadi untuk melihat compatibility-nya apakah dari objeknya Revit juga kompatibel untuk Rhino. Ya. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Kedengaran Pak? Ya. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah sampel modelingnya dari Revit. Ya, kita ekspor modelingnya sebagai IFC file. Ya, kemudian dari IFC kita import di Rhinoceros.
here we go. So if you have a closer look at the model, we can see that the native Revit objects. Nah, di sini kita bisa lihat semua objeknya juga diekspor dengan baik. Jadi semua informasi, semua parameternya dari setiap komponen bisa dibaca di Rhinoceros. Some other objects are just recognized as block instances, but they still keep the IFC information, as we can see under this IFC tag icon. Also, the model keeps information about the different levels that were created in Revit. So we can now work on this model. For example, we can create a crazy shape here for this wall. So we will generate a couple of curves from the top view. Nah, sekarang di sini kita coba bikin modeling di Rhino. Kemudian dari Rhino ini coba dikembalikan lagi ke Revit. Ya, dari video ini jadi mencoba untuk bikin dinding, ya dindingnya enggak dinding lurus tapi dinding yang melengkung. Surface. With a copy in place of this curve. We will join it with this curve. So we get the opposite curve. And we do the same with the other. Flatten this curve. Same. Insurance. At the bottom. Now I will create a loft between the two curves. Cut this surface to make sure I've got a close surface, and we'll join it to the wall I have here. So I'm going to run the Visual Arc add solid command. Select this wall, select the solid. Nah, jadi setelah dindingnya jadi, didefinisikan dengan Visual Arc Solid, ya artinya objek yang kita buat itu kita namai atau kita definisikan sebagai dinding. Nah, kemudian dari sampel modeling dari Revit ini kita coba kembalikan lagi ke dalam Revit, ya untuk melihat apakah
elemen dinding yang tadi sudah dibuat itu juga terbaca sebagai dinding di Revit. Now, back in Revit, I'm going to open this IFC file we have generated. Select the IFC file, type, and select this one. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana dinding yang sudah dibuat tadi dibaca di dalam Revit. Nah, kita bisa lihat ini sebagai native wall atau komponen dinding yang sama informasi dan parameternya di dalam Revit. Ya. Nah, sekarang ada lagi satu teknologi yang belakangan ini cukup populer, jadi namanya Rhino Insight. Ya, jadi kalau selama ini kita kenal Revit itu punya plugins yang mirip Grasshopper, itu namanya Dynamo. Ya, kemudian dikembangkan lagi ada namanya Rhino Insight Revit. Ya, jadi pada saat kita buka Revit, di dalamnya ada Rhinoceros dan di dalamnya tentu saja ada Grasshopper. Ya, jadi kalau sebelumnya ada plugin, sekarang di dalam Revit ini ada 2 plugins. Jadi pluginsnya Rhinoceros dan pluginsnya Grasshopper tadi. Jadi plugins di dalam plugins. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi pada saat Revit-nya kita nyalain, ya kita tinggal klik ikonnya Rhinoceros, otomatis dia akan membuka file Rhinoceros, software Rhinoceros-nya kita. Ya, tapi yang perlu diingat, Rhinoceros-nya ini bukan Rhinoceros standalone yang kita buka sendiri. Jadi memang Rhino ini akan terhubung dengan Revit langsung, ya. Nah, sekarang kita lihat juga di dalamnya Grasshopper tadi kita buka Visual Art, ya. Jadi kita bisa bayangin ada plugins dalam plugins, ada dalam pluginsnya lagi. Ya. Ya, sebetulnya kenapa sih Revit ini nggak menggunakan misalnya nggak pakai Dynamo aja misalnya gitu ya. Ya mungkin saya kurang tahu apakah benar atau enggak, tapi setahu saya Grasshopper masih lebih stabil daripada Dynamo. Ya, mungkin kenapa bisa lebih stabil karena semua feature-feature yang ada di dalam Rhinoceros itu tidak sepadat Revit. Ya, jadi tentu saja Grasshopper-nya not programming-nya lebih ringan gitu ya dibandingkan dengan Revit. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita edit objeknya di dalam Rhinoceros, otomatis objek tersebut juga langsung secara real time juga update di dalam Revit, ya. Ya, selanjutnya ini adalah salah satu contoh kasus ya, mungkin beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2005 kita ingat di sini ada event Olimpiade di Beijing ya, di mana ada salah satu bangunan yang cukup terkenal, itu adalah bangunan Water Cube. Ya, Water Cube ini menggunakan
struktur Voronoi, ya struktur yang kompleks ya, karena idenya dari si arsitek ini ingin membuat mimik dari gelembung udara. Ya. Nah, kemudian nah di sini saya coba tunjukkan kalau selama ini kita bisa bikin Voronoi di dalam Grasshopper atau di dalam Rhino, kita kesulitan untuk mengirimkan objek yang kompleks ini ke software BIM. Ya karena sebelum adanya Rhino Insight, ya selalu ada kurva yang tertinggal atau kurva yang salah dibaca dalam Revit maupun dalam ArchiCAD, ya, atau paling enggak yang saya alami seperti itu. Ya, kemudian setelah kita kirimkan filenya dari hasil Grasshopper itu, kita bisa lihat dengan menggunakan Rhino Insight, ya semua garis-garis Voronoi ini terbaca tanpa ada kesalahan. Ya, jadi kalaupun kita buat gambar potongan perspektif atau kita bikin sectionnya, garisnya juga terpotong dengan baik. Jadi nggak kelihatan glitchy gitu ya, atau kelihatan putus-putus gambarnya. Nah, di sini saya tunjukkan. Di sini saya nggak kasih workshop karena workshopnya di Pak Dani. Ya, jadi kita bisa lihat, mungkin kalau saya lihat ya list peserta kan sudah ada yang familiar dengan Rhinoceros dan Grasshopper. Nah, pasti kenal dengan komponen Voronoi. Ya, jadi seperti biasa kita awali dengan bikin box, ya. Kemudian dari boxnya kita kasih sheet-nya, ya, kemudian kita rubah jadi Voronoi 3 dimensi, ya. Nah, kemudian dari Voronoi 3 dimensi kita extrude, ya. Nah, setelah di-extrude, kemudian di-explode lagi, dipecah supaya kita ngambil garis-garisnya aja, kita nggak ngambil surface-nya, ya. Nah, kemudian setiap garis tadi, ya ini yang menarik dari Visual Art, semua garis yang kita buat, kita definisikan sebagai BIM atau sebagai balok dalam Visual Art. Ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang warna merah ini adalah surface, yang warna putih ini adalah komponen baloknya atau BIM-nya. Oke, ya tentu saja setelah dikirim ke dalam Revit, seperti yang saya tunjukkan gambar di pertama, semua garisnya juga diimport dengan sempurna. Ya, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Ya, saya kembalikan lagi ke